bersama ini kami sampaikan 7 pertanyaan terkait pandemi yang sudah begitu banyak membuat rakyat menderita. Begitu banyak anggaran yang digelontorkan, tapi tak ada tanda-tanda bahwa program yang dilakukan oleh para pembantu presiden itu efektif mengatasi persoalan. Pertanyaan rakyat ini kami sampaikan sesuai fungsi pers untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengawal tujuan bernegara. Semua pertanyaan ini tidak sembarangan kami sampaikan, melainkan setelah terlebih dahulu melakukan investigasi jurnalistik berdasarkan data-data yang kredibel di seluruh dunia. Secara garis besar, 7 pertanyaan rakyat ini adalah: pertama, kami mempertanyakan penetapan pandemi tanpa pernah melakukan pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Yang ada selama ini cuma virus media dan virus teori, tanpa pernah lakukan pembuktian sebab akibat. Kedua, kami mempertanyakan indikator tes COVID yang tak pernah diaudit. Semua dokter hanya mengikuti instruksi dari produsen alat tes. Padahal tak ada dasar penelitian indikator tes itu dibuat berdasarkan tersangka virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat yang solid dengan penyakit menular. Akibatnya, penyakit bawaan dianggap COVID sehingga jumlah kasus seolah tinggi terus. Ketiga, mengapa hampir semua dokter, termasuk para penasihat presiden dan menteri-menteri, tak ada yang sadar pentingnya pembuktian sebab akibat tersebut. Keempat, tentang vaksin yang dipropagandakan manjur, tapi Menkes sendiri bilang vaksin tak membuat kebal COVID. Jadi vaksin ini manjur atasi COVID atau manjur habiskan anggaran? Kelima, tentang data resmi dari PBB. Terbukti bahwa selama pandemi tahun lalu, tingkat kematian dunia tidak bertambah. Keenam, negara-negara besar lain seperti China, Amerika, dan Rusia tidak mewajibkan vaksin pada warganya. Kenapa Indonesia begitu overacting, tega mendenda rakyatnya sendiri? Ketujuh, sampai kapan drama virus anggaran yang tak pernah dilakukan pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular ini dilakukan? Pertanyaan rakyat yang pertama untuk Presiden tentang penetapan pandemi tanpa pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Mari kita lihat timeline resmi WHO. Tanggal 31 Desember 2019, WHO menerima info berjangkitnya penyakit misterius di Wuhan. 2 minggu kemudian, tanggal 12 Januari 2020, WHO mengklaim sudah berhasil memetakan genetik spesies virus baru. Sudah dikasih nama pula, COVID-19. Penelitian cuma 2 minggu, bisa tetapkan pandemi di seluruh dunia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah penelitian tanggal 10 Januari 2020 di Wuhan dan 13 Januari 2021